Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di Umpama Kicau, channel yang konsisten membahas murai batu dan informasi tentang dunia burung. Oke teman-teman, gimana kabarnya? Semoga teman-temanku semuanya dalam keadaan yang baik, selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, diberkahkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya. Amin. Yang terpenting itu teman-teman tetap kuat ya dalam menjalankan ibadah puasa ini. Walaupun teman-teman mungkin siang hari harus bekerja ya, beraktivitas, kerja berat, teman-teman tuh tetap diberikan kekuatan untuk menjaga ibadah puasanya, gitu ya. Oke teman-teman, seperti biasanya saya akan menanggapi komentar yang ditulis di kolom komentar YouTube. Ini dari Malen Kolis U6G. Assalamualaikum Om Sanda, Tony dari Sidoarjo mau tanya, untuk murai batu dubur putih saat sedang dokor untuk EF, dijor apa enggak malah cabul? Om mohon solusinya. Oke, terima kasih ya atas pertanyaannya Malen Kolis. Yang ditanyakan ini, kalau burungnya di waktu dokor itu dijor dengan EF, entah itu jangkriknya ataukah kroto ataukah FF yang lain gitu ya, apakah nanti tidak cabul? Harusnya nggak cabul gitu ya, itu jawabannya. Untuk umumnya burung itu yang dibutuhkan, burung yang tidak ada masalah, tidak ada trouble, tidak ada sejarah cabul, harusnya itu tidak masalah. Mungkin akan terjadi masalah untuk burung-burung yang ya ada sejarah dia itu cabul gitu ya. Cuma ngomong-ngomong soal masa pertumbuhan di saat dia menumbuhkan bulu, ini kan momen di mana dia memang membutuhkan nutrisi. Burung yang tadinya ada kendala cabul, sewaktu dia mabung dan dokor seperti ini terus tidak diberikan nutrisi, apakah itu akan menjamin burung itu tidak cabul lagi? Sepengalaman saya, kita kalau bicara tentang cabul atau cabut bulu ini kan sesuatu yang masalah kompleks. Dan cukup banyak penyebab-penyebab burung itu cabut bulu. Ya, bukan hanya karena kelebihan EF. Burung kutuan bisa cabut bulu, karakternya terlalu temperamen bisa cabut bulu, burung mental jatuh bisa cabut bulu ya. Burung mungkin kalau kita nyeting sewaktu burung produktif gitu ya, terus kita nyetingnya ketinggian itu juga bisa nyabut bulu gitu ya. Jadi macam-macam lah ya penyebab burung itu bisa nyabut bulu. Oke, tetapi yang harus kita pahami di sini, di saat burung menumbuhkan bulunya, fase mabung itu kan ada 4 fase, ngurak, ambrol, rebung, dokor. Di fase awal ya, untuk burung-burung yang cukup berkarakter, saya itu biasa menerapkan untuk tidak diberikan EF. Ya, untuk momen awal dia jatuhkan bulu. Satu, fungsinya untuk supaya turun birahinya, secara otomatis juga emosi akan turun, ya, kondisi juga menurun, itu akan mempercepat dia jatuhnya bulu. Cuman untuk fase 2 akhir, yaitu saya jor. Mungkin teman-teman dan Om siapa tadi? Om Malen ya, udah tahu lah ya burung saya namanya supersonik. Permasalahan supersonik itu dia ada ciak bulu juga, ada cabut bulu juga. Nyabutnya di mana? Di ekor. Di mana sebelum mabung, sebelum saya tangani burung itu, saya ambil burung itu dalam keadaan ekornya hanya satu. Itu putus karena digigit sama dia. Ya. Dan memang kebanyakan saudara-saudara dia gitu ya, keturunan-keturunannya lah. Ya, adiknya, keponakannya dan sebagainya. Itu kebanyakan juga nyabul ya. Nurun tuh akhirnya. Nah di SS itu juga nyabul. Tapi
Ya, kalau ditanya soal momen seperti ini tadi, waktu dia dokor menumbuhkan bulu, ya tetap saya kasih jor dia. EF saya jor, kroto main ya, jangkriknya nambah. Karena saya tahu betul yang dibutuhkan burung itu di momen di mana dia menumbuhkan bulu adalah satu, nutrisi. Nutrisi itu fungsinya apa? Satu, untuk supaya kondisinya cepat membaik. Dua, untuk pertumbuhan bulunya. Karena bulu yang tumbuh itu membutuhkan banyak nutrisi. Alhasil seperti apa? Yang terpenting kan hasilnya. Burungmu burung normal. Nggak ada sejarah ya. Dulunya nggak pernah trouble nyabul. Harusnya aman. Burungku si supersonik itu ada nyabul. Toh saya terapkan seperti itu, hasilnya apa? Aman toh. Plusnya apa? Di saat momen dia dokor, kita tambahkan nutrisi. Yang terjadi apa? Cepatnya burung itu untuk kembali ke kondisi primanya lagi. Terbukti apa? Pasca mabung, mentok, setelah itu 1 bulan saya tunggu untuk bahasanya itu rekondisi lah ya. Sambil kita melihat apakah burung itu sudah kembali ke kondisi prima lagi. Sudahkah siap burung itu disetting kembali. Nah itu. Ya yang saya lihat. Saya pantau di burung itu. Setelah itu saya setting. Saya gantangkan. Perdana dia langsung koncer satu-satu. Di CAF SPM waktu itu. Ya juara 1-2 kali. Minggu berikutnya saya gantangkan lagi, dia juara 1-2 kali, bahkan dia dapat motor dan dapat mobil. Artinya apa yang saya katakan tadi ini ada buktinya. Ada sesuatu yang memang ya dengan analisa saya terapkan itu di burung saya, ada hasilnya. Ya, 1, burung itu pertumbuhan bulunya bagus, 2, dia kondisinya cepat pulih, 3, dia tidak cabul. Gitu ya. Nah, mungkin masih belum puas ya. Gimana sih caranya untuk menangani ya di saat burung itu kita memberikan EF banyak, gimana sih untuk ngimbanginya supaya burung itu tidak masalah cabut bulu atau cabul itu tadi. Apalagi untuk burung-burung yang memang punya sejarah trouble-nya itu di ciak bulu. Oke? Karena saya tahu dari awal burung saya seperti apa, cuma saya di situ juga tidak melulu gitu ya. Karena saya banyak pengalaman gitu ya. Orang kalau ya mungkin tidak punya pengalaman, mungkin dia akan merasa takut ya karena dia taunya hanya itu. Karena saya ini banyak menangani burung, akhirnya saya paham betul. Ini dia satu sisi. Kalau orang nggak tahu kan dilema dia nanti. Ditambah enggak, ditambah enggak, ditambah enggak. Kan gitu ya, pertimbangannya begitu. Kalau saya kan tahu, kalau saya tambah dia punya sejarah seperti itu, kalau dia itu nanti takutnya nyabul, artinya ada sesuatu yang perlu saya terapkan di burung ini supaya bisa mengimbangi dengan jumlah EF yang saya kasih ke supersonik itu. Ngimbanginya bagaimana? 1, dalam proses ya, dia dokor. Mungkin sekitar 10 cm lah. Itu mulai saya mandikan. Paham ya? Mandinya itu 2 kali sehari. Seminggu 2 kali. Seminggu 3 kali. Lupa saya. Seminggu 3 kali. Seminggu 3 kali. Terus apa? Saya ablak burung itu untuk pagi hari. Itu di saat dia dokor. Saya ablak sampai jam 10. Setelah itu saya kerodong lagi. Gitu ya. Sampai dia mentok. Setelah mentok itu kan saya nunggu sekitar 1 bulan. Itu belum ada nama jemur, itu belum ada. Bahkan waktu saya lombakan untuk di Cup SPM itu belum ada jemur. Mulai ada jemur sewaktu dia main di SKN anniversary itu ya. Yang dia dapat mobil itu. Itu sudah ada jemur. Ya, cuman jemurnya itu juga ya nggak lama kan, dia cuma 1 jam. Nah dari proses-proses ini tadi yang perlu sampai garis bawahi apa yang saya lakukan ke supersonik ini tadi. Selain saya memberikan EF, saya pantau burung itu supaya dia tidak berlebihan. Kan ada kan ya, reaksi di burung itu bisa kelihatan. Itulah pentingnya bagaimana kita bisa memahami burung yang kita rawat.
Sehingga setiap gerak-gerik burung kita tuh tahu. Oh ini begini, oh gitu. Perlunya apa gitu. Nah itu. Jadi saya berikan EF itu banyak, saya berikan kroto itu sehari ya 1 sendok lah ya, tiap hari. Terus jangkrik itu yang tadinya 55 sebelumnya itu kan 77 terus saya rubah 55 waktu sering dilombakan itu ya, itu kan performnya bagus tuh. Terus waktu mabung ini saya naikkan lagi jadi 10-10. Itu ya, sesekali ada cacing, itu saya kasih. Ya bisa dikatakan cacing itu juga bisa meredam. Dua, cacing itu tinggi akan protein. Yang intinya juga selain bolehlah kita katakan untuk meredam juga untuk apa? Menambah nutrisi. Karena dia memang tinggi di protein. Gitu ya. Jadi kita harus pahami dulu burungnya seperti apa, punya sejarah atau tidak, ataupun kalau tidak punya sejarah trouble dengan trouble cabul seperti itu, ya kita cukup melihat bagaimana sih saat burung itu kita apakan itu ada reaksi berlebihan atau tidak. Gitu ya. Nah, nanti kalau dilihat oh kayaknya ini ada tanda-tanda nih gitu ya. Ya kamu mandikan aja burungmu. Itu ya. Itu yang saya lakukan di Supersonic. Jadi pertanyaanmu jawabannya kalau untuk burungmu yang burung normal saya katakan nggak masalah, aman. Bahkan untuk burung yang dikatakan ada masalah pun, yang sebelumnya dia mabung itu ada cabul, sebenarnya juga masalah. Yang terpenting pahami aja burungmu dan apa tindakanmu ya setelah kamu memberikan EF itu, yaitu dengan meredam. Meredamnya pakai apa? Dengan mandi. Saya rasa cukup sekian. Sukses selalu.